Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Petugas Pelayanan Akomodasi Haji Bagian 3. Soal ujian seleksi petugas layanan akomodasi haji 2025. 1. Seorang petugas layanan akomodasi sedang menjelaskan definisi haji kepada jemaah. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai definisi haji? A. Berkunjung ke Baitullah untuk beribadah. B. Mengunjungi tempat-tempat suci di Makkah. C. Berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sa'i. D. Mengunjungi tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan perbuatan tertentu. E. Berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makkah dan Madinah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa haji secara syar'i adalah mengunjungi tempat tertentu atau Makkah pada waktu tertentu atau bulan haji dengan perbuatan tertentu atau rukun dan wajib haji. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Dalam proses penyediaan akomodasi jemaah haji, petugas layanan akomodasi harus memahami hukum pelaksanaan ibadah haji. Bagi muslim yang mampu, hukum melaksanakan haji adalah A. Sunnah muakkad. B. Fardu ain sekali seumur hidup. C. Fardu kifayah. D. Makruh. E. Mubah. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97, haji hukumnya fardu ain sekali seumur hidup bagi yang mampu. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Sebagai petugas layanan akomodasi yang memahami dasar hukum ibadah haji, QS. Ali Imran ayat 97 menyebutkan syarat wajib haji adalah A. Berakal sehat. B. Balik. C. Istitoah atau mampu. D. Muslim. E. Merdeka. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa QS. Ali Imran ayat 97 menyebutkan, manistata'a ilaihi sabila, yang berarti bagi yang mampu atau istitoah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Petugas layanan akomodasi menerima pertanyaan dari jemaah tentang dalil seruan haji. Ayat yang berisi seruan Nabi Ibrahim untuk berhaji adalah A. QS. Al-Baqarah 196. B. QS. Al-Hajj ayat 27-28. C. QS. Ali Imran ayat 97. D. QS. Al-Maidah ayat 2. E. QS. Al-Hajj ayat 30. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa QS. Al-Hajj ayat 27-28 berisi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan haji. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Dalam menjelaskan rukun haji kepada jemaah, petugas layanan akomodasi menyampaikan bahwa urutan rukun haji yang benar adalah A. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. B. Wukuf, ihram, tawaf, tahallul, sa'i. C. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul. D. Tawaf, sa'i, wukuf, ihram, tahallul. E. Ihram, sa'i, wukuf, tawaf, tahallul. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan rukun haji yang benar adalah ihram atau niat wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 6. Sesuai hadits riwayat Bukhari, apabila jemaah tidak melaksanakan salah satu dari rukun haji, maka A.
Dapat diganti dengan membayar dam. B. Hajinya tidak sah dan harus diulang. C. Dapat diganti dengan puasa. D. Boleh dilaksanakan tahun depan. E. Cukup membayar fidyah. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hadits Bukhari menegaskan bahwa rukun haji tidak boleh ditinggalkan dan tidak dapat diganti dengan apapun. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Petugas layanan akomodasi sedang mengatur penempatan jemaah yang akan melakukan wukuf. Waktu pelaksanaan wukuf yang benar adalah A. 8 Zulhijjah setelah terbit fajar. B. 9 Zulhijjah setelah terbenam matahari. C. 9 Zulhijjah setelah zawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. D. 10 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. E. 8 Zulhijjah setelah maghrib. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wukuf dilaksanakan pada 9 Zulhijjah setelah zawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Dalam pengaturan akomodasi tawaf, petugas layanan akomodasi harus memahami ketentuan tawaf ifadah. Waktu pelaksanaan tawaf ifadah adalah A. Setelah wukuf sampai akhir Zulhijjah. B. Sebelum wukuf di Arafah. C. Setelah tahallul awal. D. Hanya pada tanggal 10 Zulhijjah. E. Setelah melempar jumrah. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tawaf ifadah dapat dilaksanakan setelah wukuf hingga akhir bulan Zulhijjah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Berdasarkan QS Al-Baqarah 196, ketentuan sa'i yang benar adalah A. Dilakukan sebelum tawaf kudum. B. Dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf kudum. C. Hanya boleh dilakukan setelah tawaf ifadah. D. Dilakukan sebelum wukuf. E. Dilakukan setelah tahallul. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sa'i dapat dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf kudum sesuai QS Al-Baqarah 196. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Petugas layanan akomodasi membantu mengkoordinir jemaah untuk tahallul. Urutan tahallul yang benar adalah A. Mencukur sebagian rambut, melempar jumrah, tawaf. B. Mencukur semua rambut, tawaf, sa'i. C. Mencukur minimal 3 helai rambut setelah melontar jumrah akobah. D. Mencukur rambut setelah sa'i. E. Mencukur rambut sebelum tawaf ifadah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tahallul dilakukan dengan mencukur minimal 3 helai rambut setelah melontar jumrah akobah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Dalam pengaturan akomodasi jemaah, petugas layanan akomodasi harus memahami konsekuensi meninggalkan rukun haji. Berdasarkan hadits Bukhari, jika jemaah tidak melakukan sa'i, maka A. Membayar dam. B. Hajinya batal. C. Mengulang tahun depan. D. Puasa 3 hari. E. Memberi makan 6 orang miskin. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sa'i adalah rukun haji, jika ditinggalkan maka hajinya batal dan harus diulang. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Petugas layanan akomodasi sedang menjelaskan tentang niat ihram. Lafaz niat ihram yang benar adalah A. Labaika umratan. B. Labaika hajan. C. Labaika Allahumma hajan. D. Labaika Allahumma umratan. E. Labaika wasadaika. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lafaz niat ihram haji yang benar adalah labaika Allahumma hajan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Dalam mengatur akomodasi di Arafah, petugas layanan akomodasi harus memahami ketentuan wukuf. Minimal waktu wukuf adalah
A. 1 jam di siang hari. B. Sebentar saja asal masuk waktu wukuf. C. 1 malam penuh. D. 24 jam. E. Dari terbit hingga terbenam matahari. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa minimal waktu wukuf adalah sebentar saja asalkan berada di Arafah pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Petugas layanan akomodasi menerima pertanyaan tentang tawaf ifadah. Jumlah putaran tawaf yang benar adalah A. 3 kali mengelilingi Ka'bah. B. 5 kali mengelilingi Ka'bah. C. 7 kali mengelilingi Ka'bah. D. 9 kali mengelilingi Ka'bah. E. 11 kali mengelilingi Ka'bah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 15. Dalam pengaturan akomodasi SAI, petugas layanan akomodasi harus memahami ketentuan SAI. Jarak tempuh SAI yang benar adalah A. 3 kali bola-balik Safa Marwah. B. 4 kali bola-balik Safa Marwah. C. 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah. D. 7 kali bola-balik Safa Marwah. E. 9 kali perjalanan dari Safa ke Marwah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SAI dilakukan dengan berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali perjalanan.